Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar meme coin yang banyak banget kalian request di beberapa komentar pada video postingan saya sebelumnya, yaitu meme coin Turbo, teman-teman. Dan actually meme coin ini sebenarnya udah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. So buat teman-teman yang belum nonton, feel free untuk mampir dulu ke sana untuk dapetin informasi seputar price action dari Turbo ini ketika belum mencapai harga sekarang, dan juga buat tahu juga nih Turbo ini sebenarnya apa sih, kenapa memang sedang hype, kemudian kenapa dia mungkin sedikit berbeda dari beberapa meme coin lain dan sebagainya. Teman-teman bisa mampir aja ke video tersebut untuk dapetin informasi tersebut, dan setelah teman-teman nonton video tersebut, feel free teman-teman untuk balik lagi ke video yang sekarang, teman-teman ya. Dan oke, per video ini saya record untuk Turbo ini sudah berada di urutan ke 161 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com yang mana teman-teman sendiri bisa cek langsung ya. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk cari, itu teman-teman bisa sortir aja dari kategori memes, dan teman-teman tinggal slide aja ke bawah sampai nemuin meme coin Turbo yang ini, teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu, CoinMarketCap itu juga membagi koin-koinnya berdasarkan kategori tertentu nih. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja kategorinya, dan teman-teman bisa dapetin koin yang teman-teman maksud atau teman-teman yang pengen teman-teman cari. Dan di sini mungkin kita akan lebih detail untuk bahas price action dan technical analysisnya aja, karena memang secara teoritis memang Turbo ini seperti yang teman-teman tahu juga adalah meme coin, dan secara utility dan juga fundamentalnya tentu nggak akan ada yang gimana-gimana banget ya. Berbeda dengan berbagai altcoin yang memang punya teknologi dan juga bisa solve suatu masalah tertentu gitu, teman-teman. Namun seperti yang teman-teman tahu, kebanyakan meme coin termasuk Turbo ini nggak punya mungkin quote on quote teknologi tersebut, sehingga pergerakan harganya tentu sangat dipengaruhi oleh community dan atensi atau quote on quote hype yang sedang berada di meme coin tersebut. Dan oleh karena itu tentu disclaimer dulu ya, bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud atau bertujuan untuk mempromosikan koin, aset ataupun token tertentu, dan juga sama sekali tidak bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu. So, always do your own research, teman-teman, karena this is not financial advice tentunya. Dan oke, di sini kita akan coba intip-intip dulu beberapa price action dari Turbo ini ketika masih di sini, teman-teman. Jadi ketika masih di sini saya udah notice ya, ada demand area yang cukup kuat di bawah sini, yang mana teman-teman feel free sekali lagi bisa mampir ke video pembahasan saya seputar Turbo sebelumnya, karena di sana saya juga udah notice ada demand area ini yang sangat kuat. Kenapa? Karena di sini kalian tuh bisa lihat, actually di sini kan tren jangka panjangnya secara long term ini masih tergolong bullish, teman-teman. Namun ketika masuk ke periode ini, itu dia perlahan membentuk yang namanya lower high, teman-teman, dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya ya. Sekali lagi, dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Jadi actually di long termnya ini masih secara market structure masih bullish, teman-teman. Nah, ketika masih di sini, kalian tuh bisa lihat dia terus membentuk yang namanya lower high, dan seperti itu, teman-teman. Namun di sini itu ada demand area yang nggak bisa di breakdown, teman-teman, atau sulit banget untuk di breakdown, yang mana kalian bisa lihat ini udah di testing berkali-kali, itu dia nggak breakdown, teman-teman. Dan justru yang terbreakout adalah trendline yang di sini, teman-teman ya. Jadi dia breakout dari trendline-nya, kemudian dia testing dulu ke area resistance yang di sini, dan tentu sekarang jadi demand area ya karena udah di breakout. Dan ketika masih di sini tentu dia masih jadi resistance, and then setelah dia testing di resistance dan gagal, maksudnya terkoreksi kembali, dia tuh testing lagi, teman-teman, di area trend line-nya, dan after that teman-teman bisa lihat dia baru mengalami kenaikan yang signifikan. Dan kalau kita ukur ya, dari bawah sini mungkin ya sekitar sini lah, ke atas sini itu 200% lebih, teman-teman ya. So congratulations buat yang mungkin nonton video saya waktu itu dan notice ada pergerakan seperti ini. Congratulations buat teman-teman yang mungkin udah dapat profitnya. Dan next kita coba lanjut ke price action yang sekarang, dimana kalau teman-teman tanya apakah Turbo ini masih bullish, of course secara market structure ini masih cukup bullish ya untuk Turbo. Dan di sini ada suatu pergerakan yang saya suka, di mana teman-teman tuh bisa lihat sebenarnya Turbo ini itu mengalami kenaikan. Ya anggaplah seperti ini ya, dia naik and then dia seperti ini, teman-teman. Dia membuat pergerakan turun yang cenderung korektif lah ya. Jadi secara technical analysis itu menunjukkan bahwa quote on quote psikologi pasar itu dia kondisinya masih bullish, namun
sometimes atau somehow di sini ada orang mungkin yang tertarik untuk menjualnya juga nih ketika udah dapat keuntungan di bawah sini. Namun tekanan seller itu nggak mampu membuat dia turun lebih jauh. Makanya di sini pergerakannya cenderung korektif. Sementara kalian tuh bisa bandingin sama pergerakan bullishnya yang cenderung sekali nafas lah ya teman-teman. Sedangkan pergerakan turunnya tuh cenderung korektif. Dan hal-hal seperti ini itu teman-teman mungkin kalau yang mengetahui pattern mungkin teman-teman sebut flag pattern atau sebagainya. Itu terserah teman-teman. Namun secara psikologi itu menunjukkan hal yang tadi saya ungkapkan teman-teman. Jadi pasar itu masih bullish and then ada yang mau jual sebenarnya barangnya, namun di sini masih ada yang hold mungkin atau masih ada yang akumulasi mungkin, sehingga di sini itu membentuk pergerakan turun yang korektif. Sementara ketika dia naik itu teman-teman bisa lihat ini kenaikannya quote on quote sekali napas teman-teman ya, langsung bam gitu, langsung tinggi. Apalagi ketika di sini dia langsung nanjak dengan lumayan signifikan. Teman-teman bandingin sama penurunannya yang cenderung korektif ya. Dan di sini kenapa menurut saya turbo ini mungkin cukup menarik? Karena mungkin ya teman-teman, ini adalah demand area yang menurut saya mungkin akan jadi demand area yang krusial karena teman-teman bisa lihat di sini demand area ini cukup kuat untuk menahan pergerakan turbo di mana di sini udah beberapa kali testing ya, dan ini juga resistance sebelumnya. Di sini kalian bisa lihat nih resistance sebelumnya dan sekarang jadi demand area yang mana ini tuh berhasil menahan pergerakan turbo beberapa kali, dan maybe teman-teman demand area ini mungkin adalah kunci untuk turbo apabila hendak melanjutkan penguatan harganya. Dimana di sini kita bahas satu persatu dulu. Jadi quote on quote mungkin kita coba buat 2 skenario terhadap turbo ini, dimana mungkin kita buat skenario yang bearish dulu kali ya. Jadi di skenario pertama itu ada kemungkinan turbo ini breakdown dari demand area di sini dan juga sekaligus breakdown dari trend line-nya. Nah, apabila hal ini yang terjadi teman-teman, ketika dia breakdown dari demand area dan dari trend line bawah dari parallel channel-nya, di sini dia terbreakdown, maka ada potensi dia mengunjungi demand area yang ada di bawah sini, teman-teman. Dan tentu hal tersebut bukan hal yang baik, apalagi buat teman-teman yang hold turbo ini, karena memang secara market structure apabila turbo ini breakout sampai bawah, maka secara market structure itu turbo itu tidak lagi bullish teman-teman ya, dan dia akan mungkin terbreakdown dengan cukup signifikan. Dan hopefully buat teman-teman yang hold dari turbo ini sudah memikirkan nih untuk risk to reward ratio yang akan teman-teman peroleh apabila memang teman-teman nih mungkin quote on quote punya barangnya ya. Dan tentu ketika dia terbreakdown dari demand area ini secara market structure mungkin tidak lagi menarik teman-teman untuk turbo ini, karena memang hopefully dia bisa terus mempertahankan demand area yang di sini ya. Kenapa? Dan di sini kita akan coba lihat nih alasan kenapa demand area ini menjadi krusial. Yang mana di sini kita akan masuk ke skenario kedua, di mana skenario kedua dia tuh akan melanjutkan penguatannya seperti ini teman-teman. Jadi dia ada konsolidasi di suatu tempat, and then dia baru take off teman-teman. Dan sama di sini ada potensi mungkin buat teman-teman yang belajar pattern, mungkin teman-teman you name it lah, ada bullish flag pattern dan sebagainya. Itu ada potensi memang dia membentuk seperti itu teman-teman. Jadi ada potensi memang dia breakout ke atas and then melanjutkan penguatannya teman-teman ya ke atas. Hopefully paling nggak bisa testing ke supply areanya atau bahkan melebihi supply areanya sehingga membentuk yang namanya new all time high teman-teman. Karena supply area ini ya adalah pembatas kita dengan all time high dari turbo ini. Dan kenapa tadi saya ungkapkan demand area di sini cukup krusial, dan mungkin ya, mungkin sekali lagi ini mungkin, dan tentu sama sekali saya ingatkan ini bukan ajakan menjual atau membeli. Dan tentu bukan maksud saya untuk mempromosikan juga, itu perlu dicatat teman-teman. Tapi di demand area ini mungkin adalah salah satu kesempatan buat teman-teman yang mungkin quote on quote tertarik kali ya buat akumulasi. Kenapa? Karena di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya selain ini demand area yang cukup major, di sini kalian bisa lihat dia always rebound teman-teman, sorry, ketika dia masih menyentuh di demand area ini. Dan juga ini juga resistance yang cukup kuat sebelumnya. Ditambah teman-teman, kalau kalian coba tarik Fibonacci retracement dari swing low to swing high, nah kurang lebih di sini lah ya, di atas ini, namun saya perlebar biar cukup jelas. Nah kurang lebih seperti ini. Nah kita coba pasin teman-teman. Nah kalian tuh bisa lihat bahwasannya demand area ini itu tepat ada di kisaran area 0,618 ya teman-teman, atau di area golden ratio-nya teman-teman ya secara Fibonacci. So mungkin itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman, dan sekali lagi tentu itu bukan maksud saya untuk mengajak kalian menjual atau membeli aset tertentu,
Tapi harapan saya, video ini bisa jadi referensi teman-teman untuk mungkin coba, perhatikan sendiri dan juga coba analisa mandiri teman-teman. Karena di awal video juga saya selalu ungkapkan, always do your own research. Karena yang tahu portofolio kalian, yang tahu risk management kalian itu cuman kalian sendiri teman-teman ya. Dan oke, maybe segitu dulu untuk analisa yang bisa saya deliver pada kesempatan kali ini. Hopefully buat teman-teman, itu bisa dapat cuan ya mungkin dari Koin Turbo ini, baik apapun yang teman-teman lakukan, dan hopefully risk to reward ratio-nya selalu dijaga teman-teman. Portofolio kalian itu, mahal dan berharga, jadi harapannya teman-teman jaga dengan baik portofolionya. Jangan sampai ke-burn karena teman-teman mungkin, nafsu semata atau mungkin karena teman-teman, adrenalin rush gitu teman-teman, jangan. Jadi hopefully teman-teman bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Dan ketika teman-teman salah buat decision pun pastikan stop loss kalian tuh udah terjaga teman-teman ya. Dan oke, maybe segitu dulu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan udah support saya sampai sejauh ini. Thank you banget and I'll see you teman-teman in the next video.